Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak ibu semuanya. Sore, Ibu. Oke, ibu harap walaupun ini adalah mata pelajaran terakhir di hari ini, semoga anak-anak semuanya masih tetap fokus ya untuk mempelajari materi kita yang berikutnya. Yang setelahnya itu anak-anak sudah belajar bersama Bapak Ilham yaitu mengenai sistem ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas tentang BUMN dan BUMD. Namun sebelum itu, di sini Bu mau ngecek dulu kehadiran dari anak-anak semuanya. Ega Permana Tanjung, Hadir, Bu. Yusuf Afisena, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Carmila Vandora, Hadir, Bu. Arya Wiraja, Hadir, Bu. Mimi Filma Herita, Anissa Putri Tami. Aduh. Oke. Jadi di sini semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yaitu BUMN dan juga BUMD, di sini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan kita dalam mempelajari BUMN dan juga BUMD. Tujuannya agar anak-anak semuanya dapat menjelaskan pengertian dari BUMD dan juga BUMN. Selanjutnya, agar anak-anak semuanya dapat menjelaskan juga bagaimana peran BUMN dan juga BUMD terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak dapat menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk BUMN dan juga BUMD yang ada di Indonesia, dan juga dapat mengetahui apa saja itu kelemahan dan kelebihan BUMN dan BUMD. Dan yang terakhir itu tujuannya adalah anak-anak semuanya dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan usaha dari BUMD. Oke, kita lanjut saja ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari BUMN dan juga BUMD. Oke, Anissa boleh minta tolong dibacakan. BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah satu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Atau dengan kata lain, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga memiliki tujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Anissa. Nah, seperti yang telah diperlihatkan di PPT yang Ibu bikin, nah dapat kita simpulkan bahwa BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang difokuskan itu untuk masyarakatnya. Jadi di sini semuanya itu diatur oleh negara. Selanjutnya itu pengertian BUMD. Apa sih itu BUMD? Nah, tadi itu BUMN adalah badan usaha milik negara. Sedangkan BUMD adalah sebuah badan usaha yang didirikan atau dikelola serta dimiliki dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, BUMD ini diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Oke, peranan dari BUMD tak bisa dianggap remeh ya anak-anak semuanya, karena selain berjasa bagi masyarakat di daerah tersebut, BUMD juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya itu peran BUMD yang secara terperinci. Carmila Vandora boleh minta tolong dibacakan. Peran BUMD. Pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan daerah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima, memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil dan merata di suatu daerah. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, memupuk dana bagi pembiayaan pembangunan di suatu daerah. Oke, terima kasih Carmila. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri BUMN dan juga BUMD. Oke, di sini sudah ada ciri-ciri BUMD. Ilham, silahkan dibacakan Ilham. Oke, ciri-ciri BUMD. Yang A, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah.
Selanjutnya itu pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaannya. Yang C adalah ketiga, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang D, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang E dan yang terakhir yaitu pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Oke. Lanjut. Pengawasan dilakukan oleh perangkat negara yang berwenang melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Yang H, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Yang I, bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Yang J, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Dan yang terakhir dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Oke, baik. Terima kasih Ilham. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri BUMN. Yang pertama itu kekuasaan penuh oleh pemerintah. Nah, mengapa BUMN ini penguasaannya itu ada di tangan pemerintah? Karena BUMN itu merupakan sebuah badan usaha yang langsung dinaungi oleh negara dan juga dikontrol, diawasi, serta dikuasai langsung oleh pemerintah. Nah, kekuasaan penuh tersebut bertujuan untuk menjaga serta memperlihatkan kestabilan dan mencegah terjadinya penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu ciri-cirinya yaitu sumber pemasukan negara. Nah, sebagai sumber pemasukan negara, BUMN ini bahkan banyak biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh negara tersebut. Nah, sehingga salah satu pemasukan rutin bagi negara itu dapat kita lihat dari badan usaha yang dimiliki oleh negara ini. Yang ketiga itu berbagai risiko ditanggung pemerintah, dan yang terakhir itu ada melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk BUMN dan juga BUMD. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah ada dari Anda semuanya yang memahami tentang bentuk-bentuk dari BUMD? Ada yang tahu penjelasannya? Nah, di sini kan sudah disampaikan nih, ada perseroan terbatas dan juga ada perseroan daerah. Apa sih maksud dari perseroan terbatas dan juga perseroan daerah? Ada yang tahu? Oke, silakan Ega. Jadi perseroan terbatas itu biasanya disebut PT BUM, di mana dalam BUM ini dia mempunyai saham dalam hak kepemilikannya, Bu. Seperti PT Pertamina. Ya. Ya, Bu. Benar sekali Ega. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari BUMN. Nah, di sini juga ada dua jenis nih, yaitu perusahaan perseroan atau persero dan juga perusahaan umum atau perum. Apakah ada dari anak-anak yang tahu penjelasan dari bentuk-bentuk BUMN yang di depan? Ada yang tahu? Tidak? Tidak, Bu. Oke. Nah, perum ini merupakan sebuah badan usaha yang dimana modal keseluruhannya menjadi tanggungan negara. Nah, bisa dikatakan juga jika perum ini milik pemerintahan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Contohnya itu seperti perum Bulog atau beras logistik. Bulog apa anak-anak kepanjangannya? Logistik, Bu. Logistik ya. Ya, logistik. Habis itu ada Perum Jasa Tirta, Perumnas, dan juga Damri. Nah, untuk persero itu sendiri merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki pemerintah sekurang-kurangnya 51% dari keseluruhan modal, dan sisanya bisa dimiliki oleh pihak lain. Contohnya itu berupa PT PLN, PT Krakatau Steel, PT Adikarya, PT Garam, dan juga PT-PT lainnya. Oke, next itu kelebihan dan kelemahan BUMN. Itu silakan dibaca masing-masing aja di papan tulis ya, teman-teman. Anak-anak. Oke. Dan juga bisa dilihat dari poin-poin yang udah Ibu bagikan di grup ya anak-anak ya, untuk yang bagian ini. Oke. Nah, karena materi yang Ibu sampaikan itu sudah Ibu sampaikan semuanya, Ibu mempunyai kuis untuk anak-anak
anak-anak semuanya nih. Jadi sistem pelaksanaan kuisnya nanti ini ada 5 soal dan ini merupakan pilihan ganda. Jadi anak-anak semuanya harus menjawab pertanyaan ini berdasarkan materi yang telah Ibu paparkan barusan. Dan untuk waktu pengerjaannya itu 5 menit 2 menit aja, 3 menit ya. 3 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. 3 menit aja ya pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Belum, Bu. Belum. Mereka. Gimana Mila? Aman Mila? Oh ya, jangan lupa diberi nama ya di lembar jawabannya. Karena nanti akan dikumpulkan sebagai penilaian dari anak-anak semuanya.
Mancing bertiga. Ayo. Bisa? Nggak tahu main. Coba jangan. Bibi bisa punya siapa? Bisa Anissa. Anissa bisa punya siapa? Punya Mila. Sudah? Apakah masih ada yang memegang lembar jawabannya sendiri-sendiri? Tidak, Bu. Ya, oke, kita bahas bersama ya semuanya. Silakan untuk pertanyaan yang nomor 1 itu dijawab oleh Mila. Baca soalnya, Bu. Iya, baca soalnya. Di bawah ini yang termasuk jenis badan usaha menurut pemiliknya adalah A. Badan usaha agraris, B. Badan usaha industri, C. Badan usaha perdagangan, D. Badan usaha jasa, dan E. Badan usaha milik negara. Nah, dari 5 option ini saya menjawab E. Itu badan usaha milik negara. Jawaban dari Ilham. Jawaban dari Ilham. Jawaban dari Mila apa? Sama kayak Oh, sama. Jadi sama-sama jawab E ya. ya. E. Ada yang tahu kenapa jawabannya E? Karena itu benar. Kenapa Mila? Karena badan usaha milik negara benar. Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi untuk yang jawaban yang pertama itu benar, yang E. Kenapa? Karena dapat kita tinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu BUMN, BUMS, dan juga BUMD. Oke, next, soal nomor 2. Silahkan dibacakan, Ilham. Soal nomor 2. Badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama disebut A. Firma, B. Persekutuan, C. Perseroan terbatas, D. Persekutuan komanditer, E. Koperasi. Jawaban dari Yusuf A. Firma. Jawaban dari Yusuf A. Firma. Dari Ilham? Anda Bu Firma. Firma juga. Kenapa Ilham jawab Firma? Karena memang Firma itu merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang lebih, namun dengan menggunakan nama yang sama. Oke, benar sekali Ilham. Filma. Filma. Filma itu nama Mimi ya? Iya. Kalau di sini kita bahasnya Firma. Filma. Oke. Nah, benar sekali apa yang sudah dijawab oleh Yusuf dan juga Ilham. Karena firma itu merupakan persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan tertentu. Oke, next. Yang nomor 3 silakan Arya. Berikut ini yang termasuk ciri dari badan usaha milik swasta perorangan adalah saya menjawab C, yaitu maju mundurnya badan usaha tergantung pada pemilik badan usaha. Oke, Ega jawab apa? Sama Bu. C juga. Iya Bu. Oke, sudah benar sekali ya jawabannya dari Arya dan juga Ega. Kenapa? Karena badan usaha perorangan adalah bentuk usaha yang dikelola sendiri oleh seseorang. Nah, itu artinya kepemilikan, tanggung jawab, dan keputusannya di tangan sang pemilik tanpa bergantung kepada orang lain atau tanpa harus dipengaruhi oleh pihak lain terlebih dahulu. Untuk next, silakan Mimi, nomor 4. 4. Melayani kepentingan umum dan memupuk keuntungan, yaitu tujuan BUMN yang berbentuk A. Koperasi. Jawabannya C. Perum. C. Perum. Oke, ada yang berbeda dengan Mimi? Ada yang jawab beda dari Mimi? Persero itu optionnya D. D. Siapa yang setuju dengan pendapat Nisa? Bisa. Bisa jawab Oh, C. Ega yang D. Oke, Ya, Ilham juga D, Bu. Ilham juga D. Itu juga, Arya juga. Oh, berarti Nisa sendiri yang berbeda C. Setuju dengan D, Bu. Kenapa setuju dengan D, Ilham? Karena persero itu merupakan suatu badan usaha di mana
memupuk keuntungan. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari BUMN, yaitu yang disebut dengan Persero. Oke. Berarti sudah tepat ya, itu jawabannya D. Jadi Nisa untuk kedepannya silakan didiskusikan lagi dengan teman-temannya nanti ya. Untuk selanjutnya silakan Ucup. C. 5. Dengan BUMD terhadap peningkatan kemampuan rakyat Indonesia antara lain. Jawabannya itu C. Meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Oke. Jawabannya benar sekali ya Ucup ya. Kenapa? Karena BUMD itu berperan terhadap peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia dalam bentuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Dan jawabannya itu sudah betul ke yang poin C. Oke, sekarang silakan dijumlahkan skornya 100 dan dikumpulkan ke depan. Yang paling depan jadi ketua kelas ya. Oke, terima kasih ya Mimi. Oke, rata-rata sudah bagus ya jawaban dari anak-anak semuanya. Jadi untuk kedepannya evaluasinya itu harus lebih fokus lagi dalam membaca soal, dan juga anak-anak juga harus lebih konsentrasi lagi ya untuk melihat soal dan juga pilihan-pilihan gandanya. Karena di sini kalau kita menjawab soal pilihan ganda itu banyak yang mengecoh, banyak yang sama-sama tulisannya tapi maknanya berbeda. Jadi untuk kedepannya lebih fokus lagi. Oke, untuk terakhir Ibu ada games untuk anak-anak semuanya. Kita bagi menjadi 2 kelompok dulu. Berhitung dari Nisa 1, 2, 1. 1. Oke, kita sekarang ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu Ibu namakan dengan kelompok BUMN. Kelompok kedua itu kelompok BUMD. Dan silakan kepada BUMN dan juga BUMD itu dicari apa sih kata kunci yang harus diperhatikan dari masing-masing itu BUMN dan juga BUMD. Minimal 3 kata kunci per masing-masing kelompok. Oke, apakah jelas dengan instruksinya? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, Mila. Yang nomor satunya yang mana ya Bu? Yang BUMN atau BUMD? Yang kelompok 1 BUMN. Ya, kelompok 1 BUMN.
masing-masing menuliskan kata kunci yang ada di BUMN dan juga BUMD. Perwakilan aja. Bisa? Silakan. Nomor 1 di Darasa. Kelompok 1 siapa? Bisa. Nisa. Negara. Kelompok 2 siapa? Mimi Bu. Yang Mimi. Daerah 2 kelas. Daerah. Buat Pertamina. Sembilan tahun dulu. Oke, sambil menunggu teman-temannya dalam menuliskan kata kunci tersebut yang harus anak-anak ingat ya kata kunci itu. Jadi untuk pembelajaran di minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis BUMN dan juga jenis-jenis BUMD. Namun sebelum masuk kelas besok, Ibu mau anak-anak semuanya itu memahami dan juga membuat resume tentang jenis-jenis BUMD dan juga jenis-jenis BUMN. Oke, apa tugasnya tadi Mila? Membuat resume tentang jenis-jenis BUMD dan juga jenis-jenis BUMN. Oke, dicatat ya, besok kita kumpulkan. Dan untuk 3 kata kunci di depan itu harus selalu diingat. Karena kalau teman-teman, anak-anak ingat dengan kata kunci itu, insya Allah anak-anak akan ingat juga dengan materinya, ya. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 4:30 juga, kita harus pulang dan harus istirahat semuanya. Karena sebentar lagi anak-anak semuanya itu mempersiapkan untuk buka puasa ya. Karena sekarang kita dalam situasi Ramadan. Oke, untuk itu Ibu cukupkan materinya. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi